Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aliza Natasha Putri. Kali ini saya akan membuat tutorial peta curah hujan menggunakan metode Polygon Thiessen dan Isohyet. Langkah pertama yang kita lakukan, masuk terlebih dahulu ke ArcGIS. Saya di sini menggunakan ArcGIS 10.8. Karena kita ingin membuat peta baru, maka kita close terlebih dahulu. Lalu kita add data. Di sini saya akan terlebih dahulu meng-add data SHP Indonesia karena untuk membuat inset. Setelah petanya muncul, lalu uncheck list. Setelah itu add data. Di sini saya akan meng-add data yang sudah diberikan. Add data das Cidurian. Lalu di zoom terlebih dahulu. Lalu add data stasiun curah hujan. Lalu add data stasiun curah hujan output. Lalu add data sungai Klip dan add data sungai Das. Sebelum membuat Polygon Thiessen, di sini saya akan menampilkan nama-nama di setiap titiknya dengan cara klik stasiun curah hujan, lalu open attribute table. Nah, di sini kita akan menampilkan nama-nama stasiun curah hujannya. Dan di sini juga ada rata-rata curah hujan per bulannya. Nah, klik kanan stasiun curah hujan, lalu properties, lalu label dan checklist label. Karena di sini kita akan menampilkan nama-nama stasiun curah hujannya, maka kita akan pilih name, lalu OK dan OK. Lalu close dan sudah terlihat nama-nama per stasiunnya. Setelah itu kita akan membuat Polygon Thiessen. Kita klik kolom search, lalu ketik Polygon Thiessen. Kita pilih create Thiessen polygon. Lalu kita isi input feature-nya dengan stasiun curah hujan atau stasiun underscore CH. Lalu kita taruh foldernya sesuai dengan yang kita inginkan dengan nama Polygon Thiessen. Setelah itu kita save. Lalu klik OK. Kita tunggu terlebih dahulu karena ini bekerja sesuai dengan spek laptop kalian. Setelah create Thiessen polygonnya berhasil, tampilannya akan seperti ini. Dan kita akan memotong Polygon Thiessen-nya sesuai dengan das Cidurian. Maka kita akan cari tools clip di Arc Toolbox. Namun di sini saya akan memakai kolom search agar lebih mudah. Kita ketik clip, lalu klik clip analisis. Input feature-nya kita masukkan Polygon Thiessen. Karena kita akan membentuknya sesuai dengan das Cidurian, maka clip feature-nya kita isi das Cidurian. Lalu kita simpan di folder yang kita inginkan dengan nama clip Polygon Thiessen. Lalu save dan OK.
kita tunggu. Setelah klipnya berhasil, kita boleh uncheck list Polygon Tizen karena sudah tidak digunakan. Selanjutnya kita akan menyatukan data curah hujan bulanan karena di klip Polygon Tizen tidak ada datanya, adanya di stasiun curah hujan. Maka kita akan menyatukannya dengan cara klik kanan klip Polygon Tizen, lalu klik join and relate, lalu klik join dan klik input FID, lalu klik stasiun curah hujan, lalu oke. Kita bisa melihat hasilnya dengan cara mengklik kanan klip Polygon Tizen. Nah, di sini sudah terlihat rata-rata curah hujan bulanan dan nama stasiunnya. Selanjutnya kita akan membedakan warna-warna per stasiun curah hujannya dengan cara klik Polygon Tizen, lalu properties, lalu klik simbologi. Setelah itu klik kategori dan klik rata-rata curah hujan per bulannya dan add all values. Lalu oke. Nah, sudah terlihat. Nah, di sini saya akan mengganti warna sungainya dengan cara klik sungainya, lalu pilih warnanya dan oke. Nah, di sini sudah warnanya sudah terganti per stasiunnya. Dan selanjutnya saya akan membuat metode isohyet dengan cara klik art toolbox-nya, lalu kita cari spatial analysis tools dan klik spatial analysis tools, lalu kita klik interpolasi, klik IDW. Input point feature-nya kita pilih stasiun curah hujan, Z value field-nya kita klik rata-rata curah hujan per bulannya, dan kita bisa pilih folder yang akan kita simpan dengan nama IDW. Lalu kita save dan klik OK. Kita tunggu IDW-nya bekerja. Setelah IDW-nya berhasil, inilah tampilan IDW-nya. Setelah itu kita akan memotong IDW-nya sesuai dengan bentuk dusty duriannya dengan cara klik search, lalu ketik extract by max. Lalu kita klik extract by max-nya. Lalu input rasternya kita pilih IDW. Input raster feature max datanya kita pilih dusty durian karena ingin menyamakan dengan dusty durian. Lalu OK. Tunggu extract by max-nya bekerja. Setelah extract by max-nya berhasil, kita bisa melihat IDW yang sudah kita cut itu dengan cara unchecklist file-file yang tidak tergunakan. Nah, inilah tampilan yang sudah di-cut-nya atau IDW yang sudah di-cut. Di sini kita bisa mengganti warna dengan cara klik kanan, ekstrak IDW-nya, lalu properties, lalu klik simbologi,
Lalu kita bisa memilih warna yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan warna pink, lalu klik apply dan OK. Nah, warnanya sudah terganti. Sekarang saya akan men-unchecklist sungai-sungainya agar terlihat. Lalu kita akan memisahkan per daerah atau warna per daerah dengan cara klik reclass, lalu reclassify, lalu pilih extract IDW dan klik OK. Biarkan reclassify-nya bekerja. Nah, inilah tampilan reclassify-nya. Saya akan mengganti warna reclass-nya dengan cara mengklik kanan reclass agar sama seperti metode polygon tizen-nya. Klik kanan, lalu pilih properties, lalu pilih simbologi dan pilih warna pink juga. Kita cari warna pink terlebih dahulu, lalu klik dan apply dan OK. Inilah tampilan terbarunya yang sudah diperdaerahkan atau yang sudah di-reclassify. Nah, inilah perbedaannya. Jika menggunakan polygon tizen akan seperti ini. Nah, sungainya bisa kita tampilkan. Warnanya bisa kita ubah lagi. Warna yang agak gelap, lalu klik OK. Nah, inilah peta curah hujan yang menggunakan metode polygon tizen, dan inilah yang menggunakan metode isohyet yang sudah di reclass. Sedangkan yang ini yang belum di reclass. Sekarang kita akan melayout petanya dengan cara klik file, lalu klik page and print setup. Kita pilih landscape, lalu size-nya kita pilih A4, lalu klik OK. Kita klik layout-nya yang di bawah. Kita paskan petanya dengan yang kita mau, namun kita sisakan sebelah kanannya untuk legenda. Lalu kita akan men-zoom peta tersebut dengan skala 1:400.000. Lalu kita paskan petanya di tengah-tengah. Setelah itu kita akan membuat untuk tepinya, garis tepinya kita sesuaikan. Lalu untuk merubah warnanya kita klik kanan, properties, pilih warna no color dan garis tepinya warna hitam, tebalnya 2, lalu OK. Setelah itu kita sisakan atas bawahnya untuk membuat lokasi astronomisnya. Lalu kita akan membuat kolom untuk legendanya dengan klik rectangle. Sebelum itu kita gariskan terlebih dahulu biar lurus. Kita tarik garis,
Dari garis yang sudah kita buat, dipaskan. Setelah pas, kita bisa mengganti warnanya dengan klik kanan, lalu properties, fill colornya tidak ada, outline colornya hitam, dan klik OK. Setelah itu kita akan membuat kolom ini menjadi perbagian atau dibagi menjadi perbagian. Namun kita rapihkan terlebih dahulu. Caranya kita membuat garis bayangan menggunakan penggaris agar rapi dan lurus. Kita membuat perbagiannya sesuai dengan yang kita mau. Garis ini bisa dihapus dengan menggunakan klik kanan lalu clear garis yang ingin kita hapus. Setelah garis bayangannya sudah kita buat, lalu kita akan membuat garisnya dengan cara klik kanan rectangle, lalu klik line, lalu kita buat garisnya sesuai dengan garis bayangan yang telah kita buat. Yang lain pun sama, bagian-bagian yang lain sama seperti sebelumnya. Kita garis satu persatu. Setelah garisnya selesai, kita akan membuat grid dengan klik kanan, lalu klik properties, lalu klik grids, lalu new grids, dan pilih measure grid, lalu grid and label, next, and finish. Dan inilah tampilan yang sudah di grid. Kita bisa checklist ID Prof atau provinsinya. Kita bisa ganti warnanya sesuai yang kita mau. Setelah itu kita akan mewarnai atasnya atau laut dengan cara klik kanan, lalu properties, kita pilih frame, lalu backgroundnya kita pilih Altation, apply, dan OK. Selanjutnya kita akan memunculkan nama-nama per provinsinya dengan cara klik kanan ID Prof, lalu properties, dan klik label, lalu checklist label, dan kita pilih provinsi, lalu apply, dan OK. Nah, karena ini namanya double, maka kita akan mengubahnya dengan cara klik kanan ID Prof, lalu placement propertiesnya kita pilih remove duplicate labels, lalu OK dan OK. Nah, sudah terhapus dan sudah tertera per bagian atau per provinsinya. Lalu kita akan membuat judul dengan klik lambang A, lalu ketik judul yang ingin kita buat. Di sini saya akan membuat judul Peta Curah Hujan di Cidurian, Provinsi Banten. Lalu apply dan OK. Nah, ini dia judulnya, lalu kita bold. Size-nya kita besarkan sesuai yang kita mau.
Kita akan menampilkan arah mata angin, kita klik insert, lalu klik north arrow, kita pilih arah mata angin yang kita inginkan, dan saya akan memilih ini, lalu klik OK. Untuk ukurannya kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Setelah itu kita tambahkan huruf U untuk keterangan arah mata anginnya. Kita bold. Kita pindahkan huruf U-nya di atas karena itu melambangkan utara. Kita paskan. Karena garisnya terasa kurang cukup, maka kita kebawahkan. Kita pindahkan garisnya ke bawah. Setelah itu kita akan membuat skala, namun sebelumnya kita akan membuat teks skalanya. Lalu kita buat skala teksnya dengan cara klik kanan insert, lalu skala teks, lalu klik yang paling atas dan klik OK. Kita pindahkan, sesuaikan dengan huruf atau kata skalanya. Ukurannya pun disesuaikan dengan huruf atau kata skalanya. Setelah itu kita akan membuat skala batang dengan klik insert dan klik skala batang, lalu klik OK, dan skala batangnya sudah tertera. Kita paskan di tengah-tengah agar rapi. Kita akan membuat legenda, namun sebelum itu karena ini menggunakan metode Polygon Tizen, kita akan mengubah judulnya dengan menggunakan metode Polygon Tizen. Sebelum membuat legenda, kita sesuaikan nama sungai das itu dengan nama yang sesuai. Klik kanan sungai, lalu properties, lalu klik general dan ubah namanya dengan sungai. Lalu apply dan OK. Lalu kita buat legenda dengan klik insert, lalu klik legend, lalu kita pilih sungai dan kita pilih Polygon Tizen Clip. Kita pilih 2 dan next. Legendnya akan kita ganti menjadi legenda, lalu next dan finish. Lalu karena di sana ada klip Polygon Tizen-nya, ada tulisan itu, kita akan ganti. Klik kanan, lalu convert to graphic, lalu klik kanan lagi dan ungroup. Setelah itu klip Polygon Tizen-nya bisa kita hapus atau delete, dan all other values kita delete, dan rata-rata curah hujan bulanannya kita ganti hurufnya menjadi lebih jelas. Lalu klik OK. Setelah itu sungainya kita pindahkan dan legendanya pun kita pindahkan. Lalu karena kotaknya ada 11, jadi kita bagi 2 dan di kiri ada 6 dan di kanan ada 5. Kotak 2 di atas kita blok, lalu klik kanan dan kita grupkan agar lebih mudah dipindahkannya. Lalu sisanya kita blok, lalu kita pindahkan ke bawah, disetarakan dengan kotak yang di sampingnya agar lurus. Lalu tulisan rata-rata curah hujannya kita besarkan size-nya menjadi 9. Lalu kita blok semuanya
dan kita grup lalu pindahkan ke tempat yang telah disediakan atau ke kolom legenda. Dan selanjutnya kolom ini akan kita isi dengan inset. Caranya klik insert lalu klik data frame. Data frame itu kita sesuaikan dengan kolom inset. Setelah itu klik kanan lalu add data. Nah, pertama-tama kita add data Indonesia karena peta ini berada di Banten. Setelah itu kita add data Das Cidurian. Kedua data tersebut sudah dimasukkan. Lalu skalanya bisa kita atur. Karena peta ini ada di Banten, jadi kita cari Provinsi Banten. Lalu setelah ketemu bisa kita kecilkan skalanya. Warna dasnya bisa kita ganti dengan klik kotak di das, lalu kita ganti warnanya sesuai yang kita mau. Lalu warna provinsinya juga bisa kita ganti. Skalanya kita ganti menjadi 6 juta. Lalu untuk menandakan lokasi kita akan membuat kotak. Untuk mengubah warnanya kita klik kanan lalu properties, fill colornya kita no color, outline colornya warna merah dan ketebalannya itu 2. Lalu OK. Setelah itu kita akan membuat kalimat lokasi penelitian. Lalu klik OK. Lalu kita akan menambahkan warna lautnya di sebelah sini. Jadi klik kanan properties, lalu pilih dot frame, lalu pilih Altation, lalu OK. Setelah itu kita akan menambahkan arah mata angin. Kita pilih arah mata anginnya seperti yang sebelumnya sudah dilakukan. Lalu bisa kita tambahkan huruf U untuk menandakan utara. Setelah itu kita akan menambahkan skalanya. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Kolom terakhir kita bisa gunakan untuk identitas kita. Di sini saya akan memasukkan logo UHAMKA. Caranya klik insert, lalu klik picture atau gambar. Kita cari letak logo yang akan kita gunakan, lalu open. Kita sesuaikan dengan selera atau di tengah-tengah. Setelah itu kita masukkan nama, NIM, dan kelas. Lalu kita masukkan prodi, fakultas, dan universitas. Setelah identitas terisi, nah inilah peta curah hujan menggunakan metode polygon Thyssen yang telah kita buat. Untuk menyimpannya kita klik file lalu export map, lalu kita namakan sesuai dengan peta atau judul peta tersebut. Lalu kita save. Setelah metode polygon Thyssen selesai, selanjutnya kita akan membuat metode isohed. Kita ganti judulnya dengan metode isohed.
Lalu kita unchecklist klip polygon tisennya. Lalu kita checklist reclassnya. Karena ini tidak terlihat, maka kita harus memindahkan ID profnya di bawah reclassnya. Kita pindahkan ke bawah. Setelah dipindahkan sudah terlihat. Untuk membuat legenda kita akan gunakan IDW sebab reclass hanya ada 1, 2, 3-nya saja, tidak ada rata-rata curah hujannya. Maka kita gunakan IDW dengan cara klik kanan IDW, lalu klik properties, lalu klik simbologi, lalu kita ganti warnanya sesuai dengan yang ingin kita pilih. Nah, tampilannya sudah sama dengan reclassnya. Lalu kita klik legenda atau insert, lalu klik legenda, lalu kita pilih sungai dan kita pilih IDW agar rata-rata curah hujannya terlihat. Lalu kita pilih 2, kita ganti jadi legenda, terus next dan finish. Nah, kita singkirkan terlebih dahulu legenda yang sebelumnya. Karena ini terlalu lebar, maka bisa kita kecilkan atau ditaruh di samping dulu agar tidak mengganggu yang lainnya. Ukurannya bisa kita atur sesuai selera. Di sini saya menggunakan ukuran 12. Lalu kita atur dengan convert grafik, lalu ungroup. Karena di sini ada tulisan IDW dan value, maka kita hapus. Kita klik lalu delete, klik IDW lalu delete. Atau bisa kita gunakan untuk membuat keterangan rata-rata curah hujan per bulannya. Dan klik OK, lalu kita kecilkan hurufnya dan kita bold. Rata-rata curah hujannya kita turunkan, sungai dan legendanya kita grupkan dulu, baru kita turunkan agar lebih mudah. Karena di sini ada 9 warna, maka kita bagi 2, jadi di kiri ada 5 dan di kanan ada 4. Kita blok warna kedua dari atas, lalu group dan kita pindahkan, lalu kita blok dan kita lalu group, lalu dipindahkan sesuai dengan warna yang di atas. Lalu kita blok semuanya dan kita grupkan. Lalu bisa kita pindahkan ke kolom legenda. Karena ini tidak muat, kita bisa kecilkan size-nya atau kita ungroup kembali. Kita pindahkan menjadi satu garis atau satu line, lalu kita blok dan kita grupkan kembali. Kita kecilkan size-nya agar muat di kolom legendanya. Setelah legenda jadi, kita bisa unchecklist IDW-nya. Nah, inilah peta curah hujan menggunakan metode isohyet. Kita bisa mengganti background ID prof-nya dengan warna abu-abu, sebab warna kuning rancu dengan petanya. Nah, inilah peta curah hujan menggunakan metode isohyet.